Misalkan ya, Bapak Ibu satu pikiran menjadi 10, 10 menjadi 100. Kalau Bapak Ibu ikuti pikiran ini, sampai tidak tahu lagi nafas masuk, nafas keluar, itu namanya melamun. Ada yang jawab. Betul ya? Itu namanya melamun. Kondisi pertama bagi seorang pemula ketika meditasi, melamun. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Kalena dhamma sawanang eta manggala muttamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, para pengurus dan keluarga wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya hitung kasar, mungkin yang hadir ini 190 orang. Mungkin ya, karena ngitungnya sulit, pakai rumus segitiga. Nah, ini orangnya segitiga, ya kan? Kalau barisannya rapi, hitungnya gampang. 2, 4, 6, belakang 12, 72. Betul ya? Nah ini segitiga. Mungkin 190. Nah nanti ada yang rajin silahkan hitung, lapor ke saya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita punya waktu yang berharga untuk belajar Dhamma. Kesempatan yang sangat baik. Dan puja bakti itu biasanya pembahasannya tidak terlalu mendalam. Biasanya yang mendalam itu Dhamma kelas. Tapi saya berpikir kalau tidak sedikit mendalam nanti tidak ada kemajuan juga. Oleh karena itu biasanya pelajarannya saya campur. Ada yang beginning untuk memahami Dharma di awal, ada yang mendalam sedikit, ya, sehingga semua mendapat pelajaran. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya pikir Dharma yang akan dibahas pagi hari ini baik sekali. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat besar ya. Yang pertama, tadi saya cek di Wikipedia. Tapi datanya dari WHO. WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia di bawah PBB. Nah, saya mendapatkan data yang saya sendiri belum pernah baca. Ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum pernah baca, belum pernah tahu, sama. Saya juga baru tahu tadi pagi. Ini adalah data. Kenapa saya mengambil data ini? Ini menjadi cerminan tingkat stres setiap negara. Ya, salah satu cerminan tingkat stres setiap negara. Yaitu ranking atau urutan negara dengan bunuh diri terbanyak. Ya. Bapak Ibu Saudara, mau mulai dari yang paling baik atau buruk? Buruk dulu ya. Ya, buruk dulu. Kalau Bapak Ibu nonton film baru mulai sudah ada yang mati.
Nah, itu film yang bagus. Ya, itu teori untuk novel kriminal. Teori di novel kriminal, ya. Saya pernah belajar teori-teori penulisan buku. Teori penulisan buku kriminal itu baru mulai sudah ada yang mati, ya. Bapak Ibu Saudara, ini negara dengan tingkat bunuh diri terbanyak di dunia. Setiap 100.000 jiwa, 72,4 orang suicide, bunuh diri. Ya, kenapa ada komanya, Bante? Apa cuma mati sebagian? Enggak ya, karena ini angka matematika. Ya, 72,4. Ya. Berarti kalau 1 juta orang ya dia jadi bulat, jadi 724 orang. Bapak Ibu Saudara, ini negaranya. Saya pengen tahu, ada nggak orang di sini, Bapak Ibu, yang pernah mendengar nama negara ini? Kalau ada nanti tunjuk jari ya. Karena saya belum pernah dengar negara ini. Lesotho. Ada? Wah, luar biasa ya. Ini Pak Bapak Ketua Karaka ya. Iya. Jadi Lesotho. 72,4 orang meninggal per 100.000 jiwa. Ini banyak banget ini. Sekarang nomor 2 ya. Tidak pernah dengar juga ini. Guyana. Ada yang pernah dengar ya? Afrika ya, Guyana. Tingkat stres mereka sangat tinggi juga. Tidak tahu stresnya karena apa, belum ada waktu untuk saya pelajari. Apakah masalah politik, ataukah mungkin sedang perang, atau apa, saya tidak tahu. Ya, Guyana. Yang ketiga, makin tidak pernah dengar. Ya, yang nomor 2 itu Guyana kayak masih samar-samar gitu ya. Ghana, Guyana, Afrika gitu ya. Nebak-nebak masih dapat. Yang 3 ini saya tidak pernah ada gambaran negara dengan nama ini. Eswatini. Ya. Tadi Guyana 40,3 korban per 100.000. Ini Eswatini 29,4. Selanjutnya negara terkenal. Nah, siap-siap ya. Pasti nebaknya salah. Ya, silahkan Bapak Ibu tebak di pikiran Anda ya. Sangat terkenal. Ini dekat di hati Bapak Ibu. Korea Selatan. Nah, ya. Korea Selatan. 28,6 orang meninggal per 100.000. Dan yang terakhir, Kinbati. Ya, 28,3. Ini 5 negara dengan kasus bunuh diri terbanyak di dunia. Jepang, Bante, Jepang. Nah, penasaran toh? Gawat, saya lupa nulis rankingnya ini Jepang. Cuma ada angkanya ya. Baik, Amerika Serikat itu ada di urutan 22. Jadi ini buruk. Dengan 16 kasus per 100.000 jiwa. Kalau saya tidak keliru, Jepang di 26. 15,3 kasus per 100.000. Ternyata kita baru tahu juga Korea Selatan lebih buruk dari Jepang untuk kasus bunuh diri. Ya. Selanjutnya yang dekat-dekat dengan kita, Singapura. Urutan 53. 11,2 orang meninggal per 100.000. Bante, Indonesia Bante. Nah, ini sudah penasaran ya? Baik. Bapak Ibu, inilah prestasi Indonesia. Ya, saya bangga sekali saya. Ya. Karena saya sering sekali melihat ranking universitas terbaik di dunia. UGM ranking berapa, UI ranking berapa, ranking tingkat korupsi di Indonesia, di dunia, ranking tingkat polusi di dunia. Ya. Akhirnya Indonesia ini ranking kita. Ini bagus punya ini. Betul ini bagus punya. Bapak Ibu Saudara, dari nomor 1 terburuk
kita ranking 165. Iya, tepuk tangan silahkan ya. Dari 184 negara. Kalau dibalik kita ranking 19 terbaik. Hebat itu. Kita negara dengan jumlah masyarakat keempat terbesar di dunia loh. Dengan kehidupan yang populasinya sebegitu tinggi di Jakarta. Betul ya? Dengan UMR yang tidak terlalu tinggi. Beras naik harga terus. Ternyata kita kuat juga ini. Nah, imun mental kita ini hebat ya. Ternyata orang Indonesia tidak gampang kena mental. Luar biasa ya. Jadi Bante, berapa orang meninggal Bante per 100.000? Tadi Lesotho 72,4. Betul ya? Indonesia Bapak Ibu hanya 2,4 dari 100.000. Pantesan saya sendiri pribadi jarang sekali mendengar ada kasus bunuh diri di Indonesia. Kecuali yang nggak kenal. Betul toh? Ya yang meninggal kita nggak kenal biasanya. Kalau dulu kasus COVID kemarin, yang meninggal itu sampai orang yang kita kenal itu udah pada meninggal. Itu artinya itu udah buruk banget. Udah deket banget gitu. Betul ya? Ya, kalau yang meninggal itu kita masih belum kenal, berarti angkanya masih rendah. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini saya kasih tahu cepet-cepet yang the best ya, yang cepet-cepet. Juara 1 di dunia paling rendah Antigua dan Barbuda. Itu nama negaranya. Antigua and Barbuda. 0,4 per 100.000. Nomor 2 Barbados. 0,6. Nomor 3 Grenada. 0,7. Nomor 4 Saint Vincent and Grenadines. 1 orang per 100.000. Dan nomor 5 adalah Sao Tome and Principe. 1,5 orang per 100.000. Semua negara ini saya tidak pernah dengar. Yang saya tahu Indonesia top 20 ya. Bapak Ibu Saudara, hasil data ini sangat bagus. Ternyata orang Indonesia kuat mental. Pertanyaan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, untuk menghadapi hidup yang tidak gampang ini, bagaimana kita menggunakan dhamma agar hidup menjadi baik? Atau kalau hidup sedang tidak baik pun kita kuat bertahan. Betul ya? Itu judul saya yang pertama, dhamma. Yang kedua meditasi, yang ketiga zaman modern. Bapak Ibu Saudara, saya mendapat inspirasi dari satu keluarga Buddhis di satu provinsi. Ya, tidak saya ceritakan terlalu detail. Ya, tidak enak ngambil keluarga seseorang terlalu detail sebagai contoh. Karena nanti keluarganya mungkin juga nonton di online. Walaupun ini baik. Saya datang ke satu provinsi, diundang makan siang. Ya, keluarga ini menjaga saya selama beberapa hari. Diantar kemana-mana, dari airport, dari mana. Dijaga selama beberapa hari. Bapak Ibu Saudara, ayah dari keluarga ini punya filosofi yang bagus sekali, dia ambil dari Dhamma. Ingin saya share pagi hari ini. Saya mau pinjam buku Parita Biru. Ya. Makasih ya. Ayah dari keluarga ini Bapak Ibu selalu mengulang, yang paling penting kita hidup ikut Manggala Sutta. Ya. Jadi dia selalu ngajarkan ini ke anak, ke istri, ke saudara lain. Yang penting kita ikut Manggala Sutta, itu udah benar, kata bapak ini. Satu ketika saya di mobil ya, mereka tanya jawab dhamma dan sebagainya. Tiba-tiba ayah dari keluarga ini tanya saya, Bante, saya dari dulu Bante, punya prinsip di keluarga saya. Yang penting ikut Manggala Sutta. Iya toh Bante, dari semua Dhamma Sang Buddha kan yang paling penting Manggala Sutta toh Bante. Itu. Jadi saya diminta dadaan klarifikasi Bapak Ibu. Saya berpikir ini jawab apa ya? Mungkin kalau salah jawab itu disuruh turun ya.
Enggak juga ya, pasti tidak disuruh turun ya. Tapi kan kita tiba-tiba diminta klarifikasi dadaan begini ya. Dalam hati saya, ya tidak. Bagaimana semua Dhamma Sang Buddha itu kita mengatakan Manggala Sutta saja yang paling penting? Tidak, karena Dharma itu begitu luas. Setiap suta-suta yang lainnya itu juga penting. Tapi saya paham, Bapak ini bukan pertapa, betul ya? Bapak ini kepala rumah tangga. Bagi dia, Manggala Sutta itu sudah yang best of the best of the best. Dia ceritakan ke anaknya, punya sila, ikut Manggala Sutta, hidup pasti sukses. Itu moto dia. Selewat waktu Bapak Ibu, saya renungkan baik-baik. Saya baca Manggala Sutta. Kenapa Bapak ini begitu mengutamakan Manggala Sutta? Setelah saya baca pelan-pelan Bapak Ibu, ternyata Bapak ini sangat benar. Kalau seseorang mendidik keluarganya mengikuti jalan yang dianjurkan Sang Buddha di Manggala Sutta, pasti sukses. Mari kita buka bersama. Kalau buku lama halaman 80 ya. Kalau buku baru saya kurang familiar. 78 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu lihat halaman 79 bagian bawah. Di sini sesosok dewa bertanya kepada Sang Buddha. Ya, halaman 80. Oh Sang Buddha, banyak dewa dan manusia mengharapkan kebahagiaan. Mempersoalkan tentang berkah. Mohon ajarkan Bante, apa berkah utama itu? Bapak Ibu Saudara, ini yang selama ini Bapak Ibu cari ya. Berkah itu bisa disinonimkan rejeki, kemudian kemujuran, hoki, betul ya? Ini yang selama ini Bapak Ibu cari. Yang pertama, saya tidak akan bahas semuanya karena semuanya bagus. Saking bagusnya ini Bapak Ibu baca dari bagian mana aja, pasti Bapak Ibu dapat inspirasi. Sekarang bayangkan kalau ada satu keluarga, ini sutta ini menjadi motivasi pertama. Coba Bapak Ibu lihat. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Kalau ini Bapak Ibu ajarkan ke anak-anak Bapak Ibu betapa luar biasa. Orang dungu itu orang bandel, orang jahat. Ajari anaknya dari kecil. Kalau kamu punya teman di kelas yang bandel banget anaknya, suka ngejahatin orang, tidak punya hati nurani, ya kalau mukul teman itu kayak nggak ada rasa kasihan, orangnya terlalu pelit ya. Ya itu bukan teman yang perlu kita habiskan waktu terlalu banyak. Teman tetap teman. Sahabat harus dipilih, betul ya? Kalau sahabat itu kan circle. Kalau ketemu ya ngobrol ya silahkan, say hello. Tapi kalau anak kita makan di kantin kan dia pilih toh teman favorit dia. Teman favorit dia itu harus yang bijaksana. Bijaksana itu ciri-cirinya apa? Punya metta, karuna, orangnya baik, suka bantu teman, tidak pelit ya. Dia tahu apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat. Kalau pas belajar itu dia belajar dengan baik. Dulu saya punya teman baik. Kalau pas belajar dia tidak mau ngobrol. Kalau saya ajak ngobrol dia kasih tahu baik-baik. Nanti ngobrolnya ya, saya mau belajar. Kadang saya isengin juga ya. Ternyata saya teman yang tidak terlalu baik ya. Itu kemarin film itu inget enggak gitu. Nanti ya, jangan ngobrol dulu. Kadang kita kepengen nanya lagi ya. Itu yang cross country kamu sudah bayar belum itu uangnya? Uang OSIS udah bayar. Nanti ya. Kenapa sih kamu serius banget? Gitu. Nah, kadang saya ganggu begitu ya. Tapi saya juga rajin belajar Bapak Ibu ya. Kadang-kadang. Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah dewasa, ingatlah ini. Jangan bergaul dengan orang jahat. Ya. Orang yang bisa menipu kita kadang-kadang adalah orang yang paling dekat. Ditipu 3M, 5M,
10M. Siapa yang nipu? Teman sendiri, Bante. Ya toh? Kalau orang yang jauh itu susah nipu kita. Terus gimana supaya nggak ketipu teman sendiri? Kalau teman Anda itu jahat, tidak bermoral, Anda sudah lihat dia menipu orang lain, Anda masih menganggap kan yang dia tipu orang lain, bukan saya. Kalau ke saya dia baik, tapi Anda sudah lihat sendiri dia tidak jujur ke orang lain. Dia tidak kasihan dengan orang lain. Mungkin Anda korban berikutnya. Ya, sedikit keras hati. Kalau tidak orangnya itu moralnya buruk ya. Dengan orang tua sendiri dia tidak dermawan. Dengan saudara kandung sendiri dia tidak dermawan. Itu sudah lampu merah Bapak Ibu. Ya. Memuja yang patut dipuja ya. Orang tua, kakek, nenek, leluhur, para dewa, para petapa. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Paragraf keempat. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Waduh, anak muda mana Bapak Ibu? Kalau dia pegang paragraf ini sebagai mindset berpikir utama, pasti sukses. Pasti sukses. Coba lihat. Mau berpengetahuan luas, belajar skill, mengasah skill, berketerampilan. Terlatih baik dalam tata susila, etikanya baik, attitude-nya baik, bertutur kata dengan baik. Pasti sukses Bapak Ibu. Sabar dan rajin, pasti sukses. Ya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Bapak Ibu Saudara, ini totalnya 38 berkah. Silakan dilihat halaman 80 bagian bawah, menjauhi menghindari perbuatan buruk. Itu adalah sila. Kita masuk halaman 81 Bapak Ibu. Paragraf yang paling atas. Nanti bagian bawah itu sudah bagian pertapa. Ini 2 paragraf terakhir untuk umat biasanya ya, walaupun semuanya masih berhubungan. Menghargai orang lain. Berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam ajaran Buddha kita jarang menggunakan kata bersyukur. Ternyata Sang Buddha menggunakan kalimat lain, merasa puas dengan yang dimiliki. Ya, ini sinonim dengan bersyukur. Sangat dekat dengan bersyukur. Tapi sebenarnya merasa puas dengan bersyukur itu, merasa puas itu sedikit lebih tinggi. Nanti Bapak Ibu renungkan di rumah. Ya, merasa puas dengan yang dimiliki. Kalau bersyukur gimana? Kamu gimana tinggal di tempat ini sudah beberapa tahun? Ya, ada suka dukanya, saya bersyukur. Ya. Dengan begini, kamu gimana tinggal di tempat ini sudah beberapa tahun? Saya merasa puas. Betul ya? Bapak Ibu bisa rasakan psikologisnya ya. Belajar merasa puas dengan yang dimiliki. Kemarin saya cerita dengan seorang umat ya. Guyon seloroh ya. Udah lama saya tidak keluarin guyon ini. Ini supaya Bapak Ibu merasa puas dengan yang dimiliki. Kecuali Bapak Ibu terlanjur sudah salah memilih ya. Kalau ada seorang wanita atau pria ingin pasangannya, kita buat aja contoh wanita ingin pasangan, suami. Bante, saya ingin Bante laki-laki yang tidak malas Bante. Tidak merokok, tidak minum bir, tidak melarat, tidak marahin saya, tidak ngambean, tidak nuntut-nuntutan. Tidak punya ayah ibu yang jahat ke saya. Mertua baik ya. Tidak merepotkan. Tidak pernah ada. Terlalu sempurna. Betul ya? Tidak pernah ada. Karena karakter manusia itu plus minus Bapak Ibu. Kalau orang sifatnya rajin,
tidak suka menunda pekerjaan, biasanya sedikit galak. Biasanya. Karena dia rajin. Karena dia nggak mau menunda pekerjaan. Dia ketemu orang yang nunda-nunda, dia stres. Betul ya? Sebaliknya, kalau ada orang yang santai, tidak terburu-buru hidupnya, dia tidak suka apa? Tidak suka didesak. Ya, kalau didesak dia stres. Jadi karakter itu plus minus. Bante gimana ya Bante? Saya mau cari suami Bante yang tenang. Kalau nunggu saya beli baju itu dia nafas masuk, nafas keluar gitu. Ya. Tapi kerjanya cepet. Begitu di chat, "Pak, saya di sini." Wah, 5 menit sampai Bante. Tidak delay. Itu bertolak belakang. Anda mau dia sangat rajin, tidak menunda pekerjaan, tapi kalem. Betul ya? Ada enggak? Ada. Yang sudah berlatih dhamma. Iya, dhamma itu kan mengurangi sifat buruk kita. Orang yang malas belajarnya wirya supaya rajin. Yang udah rajin banget gampang marah belajarnya metta karuna samadhi samata bawana supaya tenang. Bante yang lengkap Bante sudah rajin, kemudian kerja cepet ya, suka membantu orang, kalem, senang meditasi, sudah jadi biku ya. Gak dapat juga ya. Ya, maaf dah ya, susah dicari ya. Oleh karena itu, merasa puas dengan yang dimiliki. Ya. Nanti bapak-bapak setelah ini 2 minggu tidak diomelin ya. Ya, mau jangan lupa ini ingat budi baik biku abijato. Nah, ini. Nah, 2 minggu nggak diomelin karena istrinya berpikir berpuas diri. Kata Bante, manusia tidak sempurna ya. Ya, tapi kenapa 2 minggu Bante? Ya, bulan tua kumat lagi ya. Ini sudah tanggal 15-16 ini. Ya. Paragraf selanjutnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Memiliki kesabaran atau ketahanan. Ya, memiliki ketahanan. Kalau Bapak Ibu orang yang punya ketahanan tinggi, kemana aja bahagia. Kalau panas tidak rewel. Tempatnya berdebu tidak rewel. Sedikit dingin tidak rewel. Belum waktunya makan tidak rewel. Kenapa praktek atas sila nih? Kenapa praktek atas sila? Lewat jam 12 tidak makan. Supaya Bapak Ibu punya ketahanan. Satu ketika Bapak Ibu kerja ikut orang. Kerja tidak harus digaji. Mungkin kerja membantu wihara. Jadi relawan. Makanan belum datang. Sudah jam 3 sore. Tidak gusar. Tidak apa-apa. Toh kalau saya atas sila saya juga puasa. Betul ya? Tidak rewel. Kalau Bapak Ibu tidak rewel, punya ketahanan, kemanapun bahagia. Bapak Ibu Saudara, saya geletak di mana aja bisa tidur. Ya, saya geletak di mana aja bisa tidur. Yang penting tidak terlalu dingin. Kadang-kadang saya dapat tempat di wihara yang kutinya itu misalkan, saya alergi debu Bapak Ibu. Misalkan debunya parah banget dan saya lupa bawa masker. Tidak rewel. Kenapa? Malam-malam umat sudah pulang, saya cari ini asana. Asana itu tempat duduk ini. Nah, susun. Ada asananya yang rata. Kalau yang ini tidak rata, sulit. Susun 3-4 biji, tidur. Ya, tidur di depan Sang Buddha. Atau tidur di samping begitu. Sudah. Besok pagi bangun. Tidak ada yang tahu bahkan Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Ya. Tapi sekarang ada CCTV ya. Nanti pengurus wiharanya mikir nih, Bante kenapa dikasih kuti tinggalnya di Dharmasala ya? Bante kenapa tinggal di Dharmasala? Meditasi berbaring gitu ya. Bapak Ibu Saudara, punya ketahanan, punya kesabaran, mudah dinasehati. Mengunjungi para biku pada waktu yang tepat. Dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bapak Ibu selanjutnya adalah bagian yang didominasi untuk pertapa, tapi Bapak Ibu tentu boleh mempraktekkannya. Bersemangat dalam mengikis kotoran batin, kemarahan, keserakahan, kesombongan. Menjalankan hidup suci, melihat jelas 4 kebenaran Arya dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama.
Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih, tanpa noda dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak terkalahkan dimanapun. Mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, saya titip sering-sering membaca makna Manggala Sutta. Kalau ada waktu baca juga dengan palinya. Kalau sedikit waktu Bapak Ibu ingin baca parita setiap pagi, boleh hari ini baca palinya, besok baca bahasa Indonesianya. Ya, diseling-seling. Hari ini Manggala Sutta, besok Karania Metta Sutta. Jadi walaupun sedikit waktu, tapi terbaca banyak parita. Caranya itu diganti setiap hari. Saya puja bakti di Thailand, chanting pagi untuk para biku. Setiap malam sutanya itu jalan. Suta itu jalan artinya pelan-pelan dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Tapi di Thailand bukunya 550 halaman. Ya, jadi mungkin 4 bulan, 5, 6 bulan baru balik lagi ke halaman 1. Bapak Ibu, sebenarnya saya juga berniat membahas Karania Metta Sutta. Sudah saya catat di sini. Tapi tidak disangka waktunya tidak cukup. Ya, oleh karena itu saya skip bagian Karania Metta Sutta. Dulu pernah saya ceramahkan di Wihara Dhamadipa. Nanti coba cari rekaman yang lampau. Hari ini di sini bahas Manggala Sutta. Bapak, Ibu, Saudara, yang kedua, meditasi. Walaupun Bapak Ibu tidak semua sering bermeditasi, fokus dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat. Bante, mengapa ketika saya bermeditasi, pikiran sering mengembara? Padahal meditasi itu kan dianjurkan. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran tidak mengembara. Pikiran melihat nafas masuk, nafas keluar. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Tapi kenapa ya Bante? Pikiran saya itu sering mengembara. Bapak, Ibu, Saudara, itu karena ketika pikiran seseorang, ini poin penting hari ini ya, fokus Bapak Ibu. Ketika pikiran seseorang tidak mengembara sama sekali, batin tidak ngomong dengan diri sendiri, tidak membayangkan ini dan itu. Pikiran Bapak Ibu itu sering ngomong dengan diri sendiri dan membayangkan gambaran-gambaran ini dan itu. Contoh, kalau saya sebut, Bapak Ibu jangan bayangkan pagar rumah Anda masing-masing. Ya, jangan ya, itu ada jerujinya, entah warnanya apa gitu, jangan dibayangkan. Pasti ada yang membayangkan. Ya, otomatis keluar sendiri. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, pikiran kita itu mengeluarkan gambaran-gambaran dan ngobrol dengan diri sendiri. Ketika dua ini, obrolan hati dan gambar pikiran, tidak ada, diem. Selama bermeditasi, katakanlah 2 jam. Itu adalah pencapaian jana kedua. Jadi, bagi seorang pemula, ketika bermeditasi pikirannya masih mengembara, kenapa? Karena belum jana kedua. Itu adalah prosesnya. Dan itu memakan waktu cukup lama. Dan perlu jam terbang. Ya. Kalau 1 hari meditasi 2 jam, temannya 1 hari meditasi 15 menit, maka yang meditasi 2 jam itu 8 kali lebih cepat. Betul ya? Ya, jadi tidak ditanya berapa tahun Bante supaya capai jana kedua. Yang pertama, setiap orang punya potensi berbeda-beda. Kedisiplinan dalam latihan, pemahaman dalam dhamma, dan yang lainnya dan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, 3 kondisi pikiran akan terjadi ketika Anda bermeditasi. 1, Anda fokus pada objek, apapun objek itu. Hari ini kita beri contoh nafas masuk, nafas keluar. Bayangkan, nafas masuk, nafas keluar. Satu ketika pikiran mengembara, terpikir.
Besok hari apa ya? Besok hari apa Bapak Ibu? Senin. Mau masak apa ya? Aduh, udang lagi mahal. Apa yang murah ya? Misalkan ya, Bapak Ibu satu pikiran menjadi 10, 10 menjadi 100. Kalau Bapak Ibu ikuti pikiran ini, sampai tidak tahu lagi nafas masuk, nafas keluar, itu namanya melamun. Ada yang jawab. Betul ya? Itu namanya melamun. Kondisi pertama bagi seorang pemula ketika meditasi, melamun. Kondisi ketiga, bukan kedua ya, ketiga. Ketika obrolan hati dan gambar pikiran tidak muncul sedikit pun. Batin sangat-sangat damai. Ini yang tadi kita sebut pencapaian jana kedua. Witaka dan wicara tidak muncul. Apa kondisi kedua Bante? Di antaranya. Ya. Kadang fokus, kadang obrolan hati muncul. Fokus lagi, gambaran pikiran muncul. Kalau Bapak Ibu masuk ke kondisi kedua, nafas masuk, nafas keluar. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Tapi ada pengembaraan pikiran. Pikiran ini masih ngomong-ngomong, besok hari apa ya? Besok masak apa ya? Tapi Bapak Ibu masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Biasanya obrolan hati itu muncul sedikit putus. Muncul sedikit putus. Karena tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan namanya melamun. Betul ya? Tidak dilanjutkan. Ada, tapi tidak dilanjutkan. Bapak Ibu masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Ini sudah benar. Jadi kondisi mental seorang meditator di tahap awal adalah kondisi nomor 2. Ini yang sudah benar. Dia akan berproses menuju kondisi ketiga. Tapi ini butuh waktu. Biasanya bisa bertahun-tahun. Ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu bertanya lagi, Bante, kenapa ya Bante? Kalau saya meditasi pikiran saya mengembara. Jawab cepatnya itu adalah karena Bapak Ibu belum jana kedua. Ya, tapi ternyata itu adalah wajar. Yang penting jangan sering melamun. Tapi gimana Bante supaya tidak sering melamun? Latihan. Di tahap awal pasti melamun pada umumnya. Ya, pada umumnya. Bapak Ibu tanya dengan diri sendiri. Saya belum pernah survei. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu pertahankan kondisi kedua. Apa manfaat saya menceritakan ini? Manfaatnya adalah kalau Bapak Ibu bermeditasi, selama Bapak Ibu masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar, Anda sudah benar. Tidak perlu merasa bersalah. Tidak perlu merasa meditasinya buruk. Itu sudah benar itu. Begitu ya? Ya. Terus bagaimana proses selanjutnya? Relax. Kalau itu adalah samatha bhavana, tenang. Pertanyaan selanjutnya. Kalau Bapak Ibu tinggal di rumah, ada 3 anak balita, umur 2 tahun, umur 3 tahun, main-main Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau main kan seru ya, ribut ya. Tapi Bapak Ibu sedang ada PR. Katakanlah Bapak Ibu sedang buat laporan belanja organisasi. Katakan begitu ya. Dan itu PR yang tidak gampang. Harus dicatat. Beli lampu berapa banyak, berapa ribu. Kamera berapa harga. Satu-satu didetail begitu mau dihitung. Pertanyaan saya. Bisakah Bapak Ibu bekerja sembari anak-anak itu main-main? Kenyataannya bisa. Tapi lebih nyaman mana? Lebih nyaman bekerja tanpa ada keributan sedikit pun atau bekerja sambil ada gangguan anak-anak? Lebih nyaman mana? Lebih nyaman kalau tenang.
Tapi kalau ada anak-anak mengganggu, pertanyaan saya, bisa enggak bekerja? Bisa. Kenyataannya setiap orang tua yang di rumahnya ada anak, ya diganggu sama anaknya. Ya dulu di rumah papa saya kerja, ya saya ganggu juga. Tapi dia sambil kerja sambil main-main. Ya, saya sekarang memperhatikan kalau umat punya anak. Umat punya anak, anaknya itu ganggu papanya. Supaya apa? Supaya dapat perhatian, betul ya? Pak lihat gitu. Bentar ya, ada Bante, bentar ya. Pak ini, Pak gitu. Nah, dia mau main-main, itu sangat wajar. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi pada Anda pada tahap pemula. Anda ingin fokus pada nafas masuk, nafas keluar. Tapi Anda diganggu sama dua anak. Obrolan hati dan gambar pikiran. Perlukah kita kesal? Tidak perlu. Karena itu juga adalah pikiran Anda sendiri. Relax saja. Biar anak-anak itu bermain, kita tetap bekerja. Fokus pada nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, ini adalah penjelasan meditasi yang versi singkat. Biasanya saya ceritakan sangat lengkap kalau ada kelas meditasi. Ya, mungkin next time saya datang, kita bisa kelas meditasi hari Sabtu, minggunya puja bakti. Saya akan ulang lagi membahas ini dengan jauh lebih lengkap. Ini sedikit bagian yang paling penting. Semoga mulai hari ini Bapak Ibu bermeditasi rutin di rumah, tidak merasa kesal kalau pikiran mengembara, tapi jangan sampai sering melamun. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir menutup ceramah dhamma kita pagi hari ini. Bapak Ibu luar biasa, hari ini kita belajar dhamma yang menarik, yang penting Manggala Sutta, dan yang mendalam mengenai meditasi. Ini bagian terakhir, menggunakan hidup dengan bijaksana. Sebenarnya targetnya lebih ke anak remaja. Ya, tapi saya lihat juga ada anak remaja yang ikut mendengarkan dhamma. Di zaman modern ini, jangan habiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia dalam jangka panjang. Ya, Bapak Ibu terutama anak remaja akan mengalami kerugian yang besar. Maksudnya apa Bante? Ada data Bapak Ibu namanya screen time ranking. Semua pakai ranking Bapak Ibu. Indonesia ranking ketiga. Screen time ranking. Itu ranking apa Bante? Ranking masyarakatnya main HP atau gadget. Ya. Kita ranking 3 Bapak Ibu. Satu hari screen time-nya 8 jam. 8 jam itu udah jam kerja. Betul ya? Dan anak-anak remaja zaman sekarang itu bisa ngabisin waktunya 8 jam melihat layar. Tidak apa-apa kalau yang dilihat bermanfaat. Khawatirnya yang dilihat itu video kucing. Ya, video menari, lagu. Dan itu didominasi 100%. Kalau itu mendominasi 100%, maka anak remaja ini habis 8 jam per hari. 8 jam per hari itu banyak Bapak Ibu. Kalau untuk les piano Bapak Ibu, 4 tahun udah grade 8. 4 tahun bisa grade 8 saya pikir. Royal, ujian royal. Kalau ujian Yamaha, kalau tidak salah ada 12 level. Kalau saya tidak salah. 8 jam sehari itu kalau Bapak Ibu latihan olahraga, 6 tahun bisa jadi atlet Bapak Ibu. Iya. 6 tahun bisa jadi atlet. Saya pernah dapat data Mike Tyson, itu ditemukan oleh gurunya itu umur 12. Umur 13. Mike Tyson. Siapa nama gurunya saya lupa. Ada yang tahu nama gurunya? Siapa Pak? Siapa? Gus Amato. Ya, Gus Amato, nama gurunya. Dia menemukan Mike Tyson di umur 12 atau 13, sekitar itu. Di umur 16-an atau 17, sekitar itu, Mike Tyson juara dunia. 4 years. 4 tahun. So people can be anything in 4 years. Anda bisa jadi apapun dalam 4 tahun. Juara dunia dalam 4 tahun. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu saat ini dalam keadaan yang tidak baik, tidak apa-apa. 4 tahun itu bisa mengubah hidup. Tekuni satu bidang.
yang Anda yakin bisa membawa manfaat. Tekuni. Bapak Ibu tekuni misalkan bikin kue kering. 4 tahun. Terlaris di dunia. Lumayan. Nggak usah di dunia. Terlaris di Surabaya Timur. Nah itu udah hebat Bapak Ibu. Betul ya? 4 tahun. Bante, saya sudah berjuang Bante, tapi kok belum berhasil Bante. Saya ditagih pula ya. 4 tahun lagi gitu ya. Ya. 8 jam screen time orang Indonesia rata-rata average ya itu tinggi sekali. Dan di zaman modern itu seperti menjadi candu di zaman modern. Mungkin anak sekarang tidak ngerti kata candu. Ya, anak sekarang mungkin ngerti kata candu itu adiktif. Tidak. Candu itu berasal dari awalnya itu dari sejenis narkoba. Nama narkobanya adalah candu. Ya. Dan ini menghancurkan negara Tiongkok. Candu ini dimasukkan oleh negara-negara Eropa kalau saya tidak keliru untuk pertukaran dagang. Akhirnya banyak orang Tiongkok di zaman itu, zaman candu, semuanya menggunakan narkoba dan negara itu hancur pelan-pelan. Drop ekonominya. Bapak Ibu Saudara, karena kecanduan itu membuat negara menjadi merosot. Saya pikir media sosial yang dipakai dengan tidak bijaksana bisa menjadi candu zaman modern. Ya, saya ingin semua yang hadir di sini, terutama anak-anak remaja, bijaksanalah. Saya tidak melarang Anda untuk entertainment karena Anda bukan biku. Screen time Anda 8 jam, bagaimana kalau 5 jam yang berguna, 3 jam yang entertainment. Ya. 5 jam yang berguna apa Bante? Cari self-improvement, dokumenter, dengar dhamma, topik yang Anda suka, ya, yang kuliahnya ekonomi, belajar bisnis, cari orang-orang besar yang Anda suka di bidang Anda, yang suka pertanian, ya nonton mengenai pertanian, ya. Artinya waktu itu tidak habis sia-sia. Bapak Ibu Saudara, ini bagian terakhir untuk mengatasi masa modern. Semoga terutama anak remaja yang hadir tidak ketagihan konten yang tidak ada isinya. Mulailah mengarahkan diri ke konten yang banyak manfaatnya. Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu semakin maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.